warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Sri Kandi, dimanapun berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Amin. Sahabat pasti bingung kan, kenapa saya sekarang pegang ini? Biar nggak bingung, yuk langsung aja ke intinya. Sahabat Sri Kandi, seluruh masyarakat Indonesia mungkin sudah mengenal air tajin kan? Ya, air tajin sudah sering dipakai untuk berbagai keperluan, sehingga hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mengenal apa itu air tajin. Air tajin adalah air yang terbuat dari air rebusan beras sebelum air terserap habis oleh beras. Sisa air yang hanya seperempat akan mengental. Air itulah yang disebut dengan air tajin. Bukan tanpa alasan, air tajin ini banyak digunakan. Kandungan yang ada di dalam air tajin dipercaya berguna untuk kesehatan tubuh. Air tajin dinilai mengandung berbagai macam senyawa bioaktif yang ada di dalamnya. Senyawa bioaktif yang ada di dalamnya seperti asam amino, tiamin, riboflavin, kemudian ada vitamin B3 atau niacin, vitamin E, mineral, hingga zat antioksidan. Apalagi jika air tajin tersebut berasal dari beras merah. Ya, beras merah banyak kita jumpai di pasaran. Biasanya, beras merah dikonsumsi oleh orang yang terkena diabetes karena beras merah dapat mengontrol tingkat kadar gula darah di dalam tubuh. Selain dikonsumsi oleh orang dewasa, ternyata beras merah juga baik dikonsumsi oleh bayi maupun anak-anak. Hal ini terbukti dengan banyaknya produk makanan bayi yang berasal dari beras merah. Kemudian, air tajin yang berasal dari beras merah ini merupakan salah satu bahan makanan pengganti yang dibutuhkan oleh bayi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Lalu, apa sih perbedaan air tajin beras merah dengan air tajin beras putih? Air tajin beras merah mengandung 10 jenis enzim, yang diantaranya ada 2 jenis enzim untuk saraf otak. Sedangkan di air tajin beras putih tidak ada mengandung zat enzim yang bermanfaat untuk saraf otak pada anak. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara membuat air tajin. Yang pertama itu kita harus mencuci beras. Mencuci beras adalah tahapan penting sebelum membuat nasi. Hal ini disebabkan karena beras mengalami perjalanan yang sangat panjang dari masa panen hingga dijual bebas di pasar tradisional dan supermarket. Nah, dalam perjalanannya tersebut, dari bulir padi hingga beras yang siap kita konsumsi, tentu bahan makanan pokok kita ini rentan terkontaminasi debu dan berbagai macam kuman penyakit loh. Selain untuk membersihkan beras dari debu dan sumber penyakit, fase mencuci beras juga bertujuan untuk menghidrasi buliran beras. Nah, sehingga beras menjadi lebih lunak dan nantinya cepat matang. Dan air tajin yang kita konsumsi nanti pun akan lebih higienis. Kemudian yang kedua, kita bisa masukkan 4 sampai 5 gelas air ke dalam panci rice cooker dan tunggu 15-20 menit. Setelah mendidih, angkat air tajin tersebut dan diamkan sampai dingin. Jangan panas-panas loh ya mengkonsumsinya, nanti lidahnya bisa melepuh. Kemudian, setelah dingin, air tajin siap dikonsumsi. Kemudian, bagaimana sih cara membuat air tajin beras merah? Yang pertama-tama, pada saat istri atau ibu sahabat Sri Kandi sedang memasak nasi, boleh dong tentunya sahabat meminta tolong untuk menambahkan sedikit air ke dalam rice cooker. Kemudian tambahkan 1 gelas air ke dalamnya, kemudian tunggu hingga mendidih, baru deh boleh diambil air tajinnya. Oh ya, sebelum air tajinnya diambil jangan lupa diaduk dulu ya. Kemudian letakkan ke dalam gelas, tunggu beberapa menit atau tunggu sampai dingin, baru deh boleh dikonsumsi. Jangan saat panas-panas ya dikonsumsinya, nanti bisa melepuh lidahnya. Kemudian manfaat dari air tajin beras merah, yang pertama, untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dengan memperkuat organ amandel dan kelenjar getah bening. Yang kedua, mengandung antioksidan. Yang ketiga, mengandung vitamin A, omega 3, dan omega 6. Dan yang terakhir ini, untuk orang yang sulit menaikkan berat badan, sangat penting karena nutrisi yang ada pada makanan menjadi lebih mudah dicerna jika kita rutin meminum air tajin. Sekian
ilmu dari saya semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.